Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang modul 9 yaitu tentang penyelesaian audit. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Iksan dengan NIM 2104347. Yang kedua ada Muhammad Fajar Alamdi dengan NIM 2104399. Dan yang terakhir Ridwanov Saura dengan NIM 2104355. Instruksi dari modul 9 ini yang pertama, pastikan apakah Anda telah melengkapi kertas kerja neraca, yaitu indeks A2.1 dan A2.2, dan kertas kerja laba rugi, yaitu A3.1 dan A3.2, yang terdapat pada modul 1 buku 2. Selanjutnya, bandingkan jawaban Anda dengan data yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya. Dan yang terakhir, isilah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi berdasarkan data yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya. Yang kedua, lengkapi lembar prosedur analitis, yaitu indeks ARP 2.1 sampai ARP 2.3, berdasarkan data yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya. Yang ketiga, lengkapilah surat pernyataan manajemen. Yang keempat, lengkapi laporan audit yang terdiri atas lembar opini auditor, laporan keuangan, dan CLK. Dan yang terakhir, lengkapi surat kepada manajemen. Yang pertama, kita yaitu menyalin semua jurnal yang ada dari modul 2 sampai modul 8. Kita salin semuanya di buku 2 halaman 132. Berikut bentuknya. Setelah selesai menyalin dari jurnal tersebut, lalu untuk hasil dari semua pemeriksaan audit tersebut, untuk hasil angka-angkanya kita masukkan ke dalam kertas kerja neraca pada buku 2 halaman 2 sampai halaman 3, yaitu di bagian kolom per audit 31 Desember 2018. Seperti berikut. Berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2018 didapat total aset yaitu sebesar 23.303.522.323 rupiah. Untuk sedangkan kewajiban dan ekuitas juga sama. Untuk laba ruginya, laba netonya untuk tahun 2018 yaitu sebesar 3.665.255.003 rupiah. Untuk presentasi kenaikannya dari tahun sebelumnya, untuk aset naik sebesar 45,67%, yaitu dengan sebesar 7.306.962.645 rupiah. Untuk kewajiban dan ekuitas juga sama, naik sebesar 45,67%. Sedangkan untuk laba pada tahun 2018 naik sebesar 151,26% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2.206.523.533 rupiah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Saudara Fajar, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Ihsan. Setelah selesai menyalin neraca dan laporan laba rugi yang baru setelah audit, selanjutnya kita membuat representation letter ada di buku 2 halaman 136 sampai 140. Kita hanya tinggal mengisi titik-titik yang kosong seperti pada gambar berikut. Lalu ada surat pernyataan direksi di buku 2 halaman 141 seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita menyalin neraca per audit yang ada di halaman sebelumnya ke dalam lembar neraca yang ada di buku 2 halaman 142. Kemudian begitu juga dengan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas di halaman berikutnya seperti pada tampilan slide berikut. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Saudara Ihsan.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk bagian catatan atas laporan keuangan akan disambung oleh rekan saya kepada Rido, dipersilakan. Terima kasih terhadap Saudara Ihsan sebelumnya. Baiklah, setelah melakukan hal yang sebelumnya, di sini terdapat catatan atas laporan keuangan yang terdapat di buku 2 pada halaman 146 hingga 156. Kita hanya tinggal mengisi titik-titik yang kosong seperti pada gambar berikut. Yang terakhir ada terdapat laporan auditor independen yang terdapat pada buku 2 halaman 157. Yang mana kita hanya tinggal mengisi titik-titik kosong tersebut. Dilanjutkan dengan manajemen letter pada buku 2 halaman 158 hingga 162. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Saya kembalikan kepada Saudara Ihsan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido yang telah menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 tentang modul 9, yaitu penyelesaian audit pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.